Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tiarini dengan NIM 25023100028. Kelas A Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang video yang berjudul Analisis Perbandingan Teori Riba Al-Ghazali dan Abu A'la Maududi. Dalam ekonomi Islam, riba sangat dilarang berdasarkan hukum, hadis, dan Al-Quran. Riba adalah hal yang harus dihindari karena dalam ekonomi syariat berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sistem ekonomi yang berlandaskan syariat Islam mengedepankan kesetaraan dan keadilan. Prinsip muamalah yang baik agar terhindar dari kerugian. Perbedaan yang mencolok dengan ekonomi konvensional adalah larangan praktik riba atau bunga. Imam Ghazali ia lahir di Rusian Khurasan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ia berpendidikan dikenal sebagai Hujatul Islam. Beliau belajar fikih, logika, mantik, dan filsafat. Karyanya dikenal produktif dengan approve 300 karya tulis. Di antaranya yang paling terkenal adalah Ihya Ulum Al-Din. Teori riba menurut Al-Ghazali adalah fungsi uang. Al-Ghazali mengharapkan riba karena melanggar fungsi utama uang, yang seharusnya hanya sebagai alat tukar dan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas yang dijual belikan. Riba dan eksploitasi. Larangan riba mutlak karena kemungkinan adanya eksploitasi dan menciptakan ketidakadilan serta menurut Al-Ghazali ada dua. Yang pertama, riba an-nasi'ah. Riba karena penundaan atau keterlambatan. Bunga yang dikenakan akibat keterlambatan lunasan utang atau serah terima barang ribawi identik dengan bunga atas pinjaman. Yang kedua, riba al-fadl. Riba karena pembayaran tambahan. Kelebihan yang diserahkan dalam pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda secara tunai. Pertukaran ini haram jika barangnya sejenis, emas dengan emas, gandum dengan gandum. Itu adalah salah satu contohnya. Contohnya ialah Abu A'la Maududi. Ia lahir pada 25 September tahun 1903 di Aurangabad, India. Ia mendapatkan pendidikan tradisional Islam dan modern, belajar di rumah dalam bahasa Inggris, Urdu, Persia, dan Arab. Karyanya menulis banyak di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Salah satu bukunya membahas riba dari perspektif ekonomi teoritis yang kuat. Teori riba menurut Al-Maududi. Riba atau bunga bank haram bagi Al-Maududi. Masalah riba sudah jelas. Modal tidak punya hak untuk memungut bunga yang tetap. Segala bentuk riba termasuk bunga bank adalah haram dan harus dihapuskan. Jika ingin untung, kreditur harus bergabung dalam akad kerjasama atau menjadi pemegang saham. Kritik terhadap teori riba menurut Al-Maududi memberikan kritik rasional terhadap dasar-dasar bunga yang dianggap sebagai riba. Bukan imbalan menahan diri karena kreditur meminjamkan uang yang berlebihan dan tidak ia gunakan sendiri. Jadi, tidak ada yang ditahan. Bunga bukan sewa. Sewa hanya dikenakan pada barang yang digunakan habis atau rusak. Contohnya seperti rumah, kendaraan, bukan pada uang, emas, dan perak. Modal hanya produktif jika dikelola oleh orang yang kompeten dan digunakan untuk bisnis produktif, bukan untuk tujuan konsumsi. Produktivitasnya tergantung faktor lain. Dampak negatifnya, bunga menciptakan kejahatan moral spiritual
menumbuhkan ketamakan dan sikap asosial, dan kejahatan ekonomi, akumulasi modal sia-sia, runtuhnya perekonomian karena suku bunga tinggi, dan hambatan pembangunan ekonomi. Perbandingan dan kesimpulannya ialah yang pertama, Al-Ghazali lebih menekankan pada fungsi uang sebagai alat tukar. Riba melanggar fungsi ini. Sedangkan Al-Maududi lebih fokus pada kritik rasional dan penolakan eksplisit terhadap segala bentuk bunga bank karena dianggap menyengsarakan dan merugikan. Persamaannya, keduanya sepakat bahwa riba atau bunga itu haram karena menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi. Tujuan akhirnya, pemikiran keduanya sama-sama berorientasi pada kemaslahatan, kesejahteraan individu dan masyarakat, serta menciptakan keseimbangan ekonomi dengan menghindari praktik riba yang berlebihan. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.